Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah MZ dari UPBJJ UT Makassar dengan NIM 043117125 dari program Strata 1 Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan atau mengerjakan tugas satu praktikum keamanan jaringan, di mana untuk tugas satu ini terdapat dua tugas yang harus kita praktekkan. Jadi yang pertama praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing, kemudian yang kedua praktikum SQL injection. Baik, adapun persiapan sebelum melakukan praktikum ini, jadi tentunya kita harus menginstal aplikasi Packet Tracer, kemudian kita mendownload bahan atau data pendukung untuk melakukan praktikum keamanan jaringan sebagaimana yang telah kami download. Oke, baik, kita mulai. Jadi berikut topologi jaringan start, di mana terdapat DHCP server, DNS server, web server, kemudian terdapat 3 PC, PC0, PC1, dan PC2. Kemudian kami tambahkan DHCP dan DNS server palsu. Oke, baik, kita mulai. Untuk PC0, kita dapat melihat konfigurasi IP-nya sebagai berikut dengan IP configuration-nya yang mana terhubung dengan DHCP dengan IP 192.168.10.101 dengan default gateway 192.168.10.1. Kemudian untuk PC1 dengan konfigurasi IP sama dengan PC0 telah terhubung dengan DHCP dengan IP address 192.168.10.100, kemudian dengan default gateway 192.168.10.1. Kemudian untuk praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing, kita akan melakukan atau mencoba mengakses sebuah web browser pada PC0 dengan mengklik URL www.coba.com. Nah, ini kita berhasil untuk mengakses laman web www.coba.com. Selamat, data di ptcoba.com. Kemudian kita dapat login pula, kita dapat akses pula dengan menggunakan IP address berikut 192.168.10.10. Oke, sama halnya. Kemudian untuk mengakses DNS dan server palsu, kita memasukkan alamat IP 192.168.20.10, kemudian kita go. Ini berhasil masuk di laman URL tersebut, namun terdapat perbedaan. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Untuk alamat palsu ini selamat datang di ptcoba.com, sedangkan untuk alamat yang aslinya www.coba.com. Nah, perbedaannya di sini. Di yang asli selamat data di ptcoba.com. Oke, kemudian adapun konfigurasi untuk server dan DHCP palsu sebagai berikut, di mana pada network 10
dengan default gateway 192.168.10.1, DNS server 192.168.10.102, kemudian start IP address-nya 192.168.10.30 dengan maximum number of user. Maksimum user yang bisa menggunakan itu adalah 50 user. Oke, baik, saya rasa cukup untuk poin A di tugas 1 praktikum keamanan jaringan. Kemudian kita lanjut di poin B dengan praktikum SQL injection. Pada praktikum ini kita mencoba melakukan simulasi SQL injection terhadap suatu alamat web. Kita mengakses terlebih dahulu alamat web berikut. Oke, kita buka. Baik, di sini ada form login untuk masukkan username dan password. Sebelumnya kita lanjut kemudian SQL injection. This is the vulnerable application we will be trying to hack with SQL injection attack. Kita next. Oke, di sini sudah muncul alamat email sebagai username dan password. Kita masukkan username-nya dengan email user at email.com, kemudian passwordnya password. Kita coba untuk login, ternyata gagal untuk login, kata sandi dan password tidak cocok. Oke, kemudian kita next lagi. Ini ada update password, kita masukkan password yang baru dengan tambahan seru di belakangnya. Coba untuk login, tetap gagal untuk login. Kita next lagi. Nah, ini ada password, kita masukkan passwordnya seru or satu sama dengan 1 login. Oke, kita telah berhasil untuk menginjeksi. Oke, saya rasa cukup untuk tugas 2-nya, dimana kita telah berhasil melakukan injeksi terhadap sebuah bank. Adapun penjelasan untuk masing-masing tugas ini sebagai berikut. Yang pertama mengenai DHCP palsu dan DNS spoofing, di mana serangan terhadap jaringan yang menggunakan DNS palsu yang bertujuan untuk menggerakkan lalu lintas data komputer ke server palsu sehingga memungkinkan peretas mencuri data atau melakukan tindakan lain yang merugikan. Spoofing adalah tindakan kejahatan di dunia maya yang bertujuan mencuri data korban dengan cara menyamar sebagai pihak yang dipercaya oleh korban tersebut. Tindak kejahatan ini bisa menimpa siapapun, termasuk perusahaan besar dalam tingkat tertentu. Spoofing mirip dengan phishing, bedanya spoofing tidak hanya mencuri data korban saat itu juga, tetapi bisa menanamkan malware ke dalam gawai korban supaya data korban kedepannya bisa dinikmati dan digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan ini. Kemudian yang kedua, SQL injection adalah sebuah teknik serangan yang dilakukan dengan menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang disediakan pengguna. Tujuannya adalah untuk mengakses atau memanipulasi database yang ada di balik aplikasi web.
Kemudian